kita dorong sekarang adalah produksi sasirangan. Betul. Ya, dan saya ingin katakan sasirangan yang ada itu yang konvensional. Kita sudah terjadi metamorfosa sesirangan. Kenapa? Sudah ada 7 macam teknik pembuatan sesirangan. Betul. Ada sesirangan konvensional yang seperti beredar di mana saja. Yang kedua adalah dengan teknik jimbitan. Yang ketiga adalah teknik ringkau. Yang keempat itu kita dengan ecoprint, ya. Jadi ecoprint pun ada 2. Ecoprint yang dengan warna alam dan ecoprint colet yang nantinya itu dengan kimia. Kemudian ada yang kita dengan teknik colet kita itu seperti batik sudah, ya, padahal itu masih sesirangan. Ya, yang ketujuh adalah sudah gabungan antara batik Jepang dengan sesirangan kita yang namanya sesirangan shibori. Tahun depan insya Allah kita keluarkan, tahun ini juga akan keluarkan yang nantinya nibori. Apa itu Pak? Sebelumnya sasirangan shibori, nibori apa? Itu adalah gabungan sesirangan kita dengan khas batik dari Jepang. Iya, jadi kita mengadopsi beberapa daerah, kita gabung menjadi satu, sehingga terjadi pertumbuhan UKM, pengrajin-pengrajin sesirangan kita mengalami kemajuan yang luar biasa, termasuk kopiah yang saya pakai. Ini dalam mendorong ya produksi. Saya pada memang sudah merasa gagal fokus dengan yang Bapak kenakan. Apa Pak? Boleh dijelaskan? Ini namanya kopiah tuntung pandang. Kopiah tuntung pandang. Yang kemudian kita singkat dengan kondang. Kondang. Ya, cukup pakai kopiah dari tanah Anda sudah kondang. Wah, luar biasa. Baik Bapak. Iya, itu. Jadi ini khas dari tanah laut. Khas dari tanah laut. Jadi siapapun yang memakai orang akan mengenal bahwa itu produk tanah laut. Ya, ini baru kita perkenalkan, baru kita launching di Januari. Tapi alhamdulillah sudah ada 26 pengrajin. Sampai hari ini ordernya masih belum berhenti-berhenti, sehingga pegawai pemerintah daerah yang mau order pun banyak yang belum terpenuhi. Karena masih banyak. Ini untuk kita mendorong UKM. Kemudian juga di sektor makanan juga kami, ya, makanya kami mendirikan itu pusat kemasan. Ya, untuk apa? Untuk mendorong UMKM kita. Ya, itu. Tapi kebijakan saya, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pusat sekarang 2020 kita harus membuat e-katalog lokal dan toko daring. Perlu saya sampaikan, saya sudah ingin membuat itu sejak 2019. Sudah lama ya Pak ya? Sudah lama. 2019 saya ingin ada e-katalog lokal. Karena apa? Tidak ada pembelanja terbesar di Indonesia itu kecuali pemerintah. Tanah laut tidak ada pengusaha yang besarnya bisa belanja sebesar pemerintah daerah. Makanya saya berharap uang pemerintah daerah itu bisa diserap oleh masyarakat, bisa ditangkap oleh masyarakat saya. Makanya sejak 2009 saya pengen e-katalog lokal. Cuma waktu itu prosedurnya sangat banyak sekali dan kita harus menunggu pemerintah provinsi, sehingga kalau begini saya tentu tidak sabar. Kenapa? Uang saya pasti harus belanja ke luar, akhirnya kan akan lari dari tanah laut. Sehingga kemudian kita diskusi dengan kawan-kawan, kita bikin aja yang namanya, karena saya melihat kan, coba kita bisa nggak, kan ada Shopee, ada Blibli, saya bilang kan, marketplace, bisa nggak kita bikin marketplace? Saya diskusikan, bisa Pak, cuma kita hanya yang bisa langsung order itu kan cuma yang 50 juta ke bawah, menurut peraturan pengadaan barang dan jasa, ya. Oke, enggak apa-apa, saya bilang 50 juta ke bawah tidak apa-apa. Yang penting ini nanti bisa untuk ditangkap rakyat kita. Kita bicara kesejahteraan, kalau rakyat kita itu bisa menangkap belanja kita pemerintah. Itu baru kita secara nyata mensejahterakan rakyat. Sehingga kita diskusi dan bersama Kominfo, bersama PBJ, maka kemudian kita bangun yang namanya marketplace, yang kita kemudian kita beri nama Sosialita. Ya, Sosialita. Supaya agak milenial sedikit ya. Walaupun saya sudah usia 59, tapi tetap jiwanya harus milenial. Kita harus. Nah, Sosialita itu sebenarnya singkatan dari sistem order, instansi lingkup pemerintah tanah laut. Ya, luar biasa. Tapi masyarakat yang tahu Sosialita adalah ibu-ibu Sosialita. Ibu-ibu saya. Tapi ada makna tersendiri ada ya Pak ya. Sosialita supaya orang apa sih kan nggak tahu. Nah, gitu. Sehingga kita sudah di Sosialita, kemudian kita produk sejak 2019 sampai 2020,
dan kita launching di akhir 2020 ya, di hari jadi waktu itu. Itu masih situasi COVID ya Pak ya? Masih situasi COVID, tapi kita launching waktu itu di Desember 2020. Tetapi di perubahan APBD 2020 itu sudah kita instruksikan semua instansi pemerintah Kabupaten Tanah Lot agar yang 50 juta ke bawah itu dia belinya di Sosialita, di aplikasi Sosialita. Dan di sana sudah kita dorong UMKM kita untuk ada di sana. Dan sampai hari ini kita memang ada produk di toko daring kita Sosialita itu sudah 3.900. Wah, cara mengakses Sosialita bagaimana Pak Sukamto? Sangat mudah, silakan buka di Play Store. Oke, iya. Ada aplikasi khusus? Ada aplikasi, memang aplikasi. Jadi buka saja di Play Store, nanti Sosialita dan halal maka akan muncul. Jadi dan yang membuat saya bangga sampai hari ini, transaksi di Sosialita sudah mencapai 15 miliar, 8. Itu sejak 2020? Ya, sejak akhir 2020. Ya, sudah sampai 15 miliar. Dan sekarang sedang di dalam proses, masih ada 5,6 miliar. Masih dalam proses. Dan itu semua penyedia Sosialita itu adalah UKM Tanah Laut. Ya, jadi tidak ada UKM di luar Tanah Laut. Karena komitmen saya sekali lagi, saya ingin belanja pemerintah ini ditangkap oleh masyarakat Tanah Laut. Artinya khusus UMKM dari Tanah Laut. Dari Tanah Laut. Sejauhnya ada berapa UMKM dari aplikasi tersebut? Sekitar 600-an. Wah, ya, 600-an sudah. Jadi cukup banyak di sana etalase. Kemudian tahun ini juga saya sedang membuka e-katalog lokal. Betul. Ya, e-katalog lokal kita. Kita menyiapkan itu ada 10 etalase. Ya, diantaranya aspal, redemi, bengkel, jasa keamanan, jasa kebersihan, ATK, kebutuhan pokok. Nah, jadi yang kemudian catering, ya, makan, dan masih ada yang lainnya. Wah, ada kita sediakan 10 etalase. Iya. Dan ini nanti pun yang masuk di etalase lokal, saya hanya izinkan mereka yang punya izin usaha di Kabupaten Tanah Lot. Jadi mereka harus warga Tanah Laut. Artinya ada prosedurnya untuk bergabung di Sosialita. Betul, ya? bergabung di Sosialita maupun di e-katalog lokal saya. Ya. Artinya Pak Sukamto tidak kaget lagi adanya e-katalog lokal yang dikembangkan oleh PKN. Karena saya memang sejak lama pengen itu. Karena apa? Inilah yang kemudian pemerintah sekarang supaya menggalakkan produk dalam negeri kita. Dan alhamdulillah dari hasil monitoring kita sampai hari ini dari realisasi belanja kita itu 93% kita sudah menggunakan produk dalam negeri. Ya, produk dalam negeri kita, produk lokal kita. Sehingga inilah yang bahkan transaksinya kita dari jenis barang penggunaan produk dalam negeri kita sampai dengan hari ini kita masih dari e-katalog dan kita masih terbanyak dari belanja. Ya. Yang lain pemerintah provinsi itu sekitar 84 an. Kami sudah 2.257 jenis sampai dengan 15 Juli, 3 kali lipat kami. Dan inilah kami mendorong kita menggunakan produksi dalam negeri dan produksi rakyat Tanah Laut sendiri. Nah ini yang saya katakan kesungguhan saya untuk membangun Tanah Laut untuk mensejahterakan rakyat Tanah Laut. Saya betul-betul bersungguh-sungguh untuk itu, dan saya juga mulai tahun ini saya perintahkan belanja APBD desa harus melalui e-katalog lokal ataupun melalui toko daring. Nah, Sosialita ini bisa tidak Pak digunakan oleh masyarakat selain dari Tanah Laut untuk transaksinya? Saya belum buka. Berarti khusus Tanah Laut ya Pak? Karena apa? Harus saya besarkan dulu. Karena saya khawatir kalau saya buka untuk daerah lain, ternyata UKM kami belum bisa menyediakan barang yang dipesan, ya kan? Ya, nanti kan itu akan menjadi masalah, akan bisa menjadi persoalan. Sehingga untuk besar, makanya saya untuk belanja Tanah Laut dulu, belanja instansi pemerintah, itu pemerintah daerah, kemudian untuk pemerintah desa. Tapi nanti kalau UKM ini sudah besar, dia sudah sanggup menyediakan, memang saya akan buka untuk kabupaten lain. Bahkan saya akan buka sebagaimana Blibli, sebagaimana Shopee, sebagaimana Gojek, kan? Dan kita toko daring kita Sosialita sudah kita bergabung dengan bela pengadaannya dari LKPP.
Sehingga transaksinya masih satu tahap lagi, itu sudah bisa sampai 200 juta. Satu tahap lagi ya? Iya, satu tahap lagi untuk kemudian nanti bisa. Karena kita sudah mendapatkan pengesahan dari LKPP dengan keputusan Kepala LKPP nomor 23 tahun 2022 ya tentang penggabungan toko daring kita untuk bergabung dengan bela pengadaannya LKPP. Karena bela pengadaan LKPP sudah bisa sampai ke transaksi 200 juta. Ya, jadi tidak salah. Sehingga ini kita ingin sebuah transparansi, dan inilah kebijakan ini nanti misalnya jalan nanti katalog tadi saya katakan ada kita buka etalase aspal kemudian iya dan bengkel juga kan. Nah ini makanya saya bilang nanti aspal tidak beli keluar, belinya adalah pada pengusaha tanah laut yang memproduksi apa. Mungkin di tanah laut banyak yang MPA itu tidak. Tapi kalau dia usahanya bukan orang tanah laut, ya tidak bisa masuk katalog saya. Inilah komitmennya saya ingin mensejahterakan rakyat tanah laut. Baik, artinya dalam hal ini kita bisa melihat pemirsa bagaimana pemerintah tanah laut sangat maksimal dalam mendukung pelaku UMKM yang ada di tanah laut. Betul, dalam menggunakan produksi lokal. Dan itu saya kira itu arahan Bapak Presiden yang sebenarnya saya sudah menginginkan sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu sebelum LKPP justru betul. mengembangkan ya Pak Iya, ya? betul. Baik, saya masih penasaran dengan produk UMKM unggulan yang ada di tanah laut. Tadi Bapak menekankan pertama fashion lalu kuliner. Iya. Kalau misalkan kita ke tanah laut cukup beli kondang saja kita sudah terlihat sebagai orang tanah Orang laut tanah ya laut. Pak ya? Baik. Betul. Kalau misalkan kuliner Pak, bagaimana untuk di tanah laut? Ya, di tanah laut saya kira kulinernya kita itu tentunya makanan bernuansa laut. Wah. Ada amplang, ada kerupuk ya. Bahwa dalam beberapa tataran saya sudah melakukan perbandingan. Ternyata produk-produk makan dari berbahan baku laut itu jauh lebih enak gitu, pengrajin kita. Dan kita sudah membuat satu yonasi nanti memang untuk sebagai etalase produk makanan laut kita ya. Jadi ada yonasi nanti, yonasi UMKM kita. Bahwa kita sudah menetapkan seperti di Desa Tanjung Dewa itu saya tetapkan sebagai kampung kerupuk. Iya, jadi ada. Jadi nanti kita pemerintah fasilitasi teknologi, fasilitasi untuk peningkatan SDM-nya. Itu kan kita menjadi fokus untuk itu. Jadi kita itu di produk-produk makanan kita. Nah, dan kita tentu terus akan kita kembangkan di beberapa tempat wisata kita, ada kuliner-kuliner dengan kekhasan masing-masing. Tapi bahwa saya menginginkan kuliner kita tetap kita berkhas sebagai orang Banjar. Seperti apa itu? Ya, makanan-makanan khas Banjar kita. Seperti misalnya sayur timun peparut. Iya, timun peparut misalnya kan itu khas kita Banjar. Kita dengan cacapan, pembuyuh dan cacapan. Itu kan khas Banjar. Nah, itu jadi seperti itu yang saya buat nanti di setiap kuliner kita, walaupun ada yang memang sudah modern di perkotaan, tapi yang di tempat-tempat wisata misalkan kita menjalankan makanan khas kita Banjar. Ya, sebagai kebanggaan kita sebagai orang Banjar kan gitu. Iya, betul sekali. Dan artinya selain itu juga pemirsa bahwasanya kita sudah tidak terkejut lagi dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang sudah bersiap diri sebelum mekatrolnya dikembangkan oleh LPKK ya Pak? Iya, belum. LKPP belum, memang baru sekarang. Pemerintah itu baru sekarang mendorong kita harus ada toko daring. Saya sudah sejak 3 tahun menginginkan betul, karena saya sangat menginginkan uang pemerintah daerah itu turunnya ke masyarakat. Dan semakin banyak masyarakat bisa menangkap belanja pemerintah, maka disitulah pendapatan akan naik, kesejahteraan akan naik. Dan memang Tanah Laut punya ke depan ini punya 2 potensi besar. Satu adalah sebagai daerah produksi dan yang satu adalah daerah wisata. Baik, luar biasa Pak Sukamta. Terakhir dari apa yang sudah kita sampaikan di sini dan juga penjelasan dari Pak Sukamta, apa himbauannya kepada masyarakat terkait dengan PSBBI Karya Buatan Indonesia? Silakan Pak Sukamta. Ya, saya ingin menyampaikan satu, hari ini adalah hari pertama tahun Hijrah. Betul. 1444 Hijriah. Mari kita hijrah pemikiran kita. Dengan kita selalu membanggakan produk asing, mari kita banggakan produk kita sendiri. Karena ternyata produk kita sendiri tidak kalah baiknya dengan produk-produk asing.
Kita manfaatkan apa yang ada di dalam. Karena itulah yang nanti akan membuat kita negara, bangsa, rakyat yang mandiri dan akan membuat kita menjadi semakin inovatif. Nah, mari berhijrah dari kita berorientasi asing menjadi orientasi produk sendiri, bangga milik kita sendiri.